dengan pengampunannya Allah Subhanahu wa
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan, yang mana hidup itu hidup di dunia ini penuh dengan sesuatu yang fana. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dan amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di minggu yang kemarin kita telah menjelaskan beberapa daripada syarat-syaratnya wudu. Syarat-syaratnya daripada syarat-syarat bersuci. Di halaman 24 di dalam kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Muslim Qadir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Situ dijelaskan bahwasanya syurutut taharatul al-Islam, syarat-syarat bersuci itu adalah yang pertama harus Islam. Yang kedua wat-tamyiz. Wat-tamyiz ini adalah syarat yang kedua, yang mana definisinya adalah bisa seseorang itu dikatakan tamyiz apabila makan sendiri, minum sendiri, terus istijah sendiri. Dan juga yang paling penting adalah bisa membedakan baik, mana yang baik, mana yang buruk. Apabila seseorang itu udah umur 20 tahun, makan masih disuapin, minum masih disuapin, terus istijah masih diistijahin, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka orang tersebut belum dikatakan tamyiz, perlu bimbingan. Dan orang tersebut bukan termasuk daripada orang-orang yang harus bersuci, nggak masuk kriteria daripada syarat-syarat orang yang bersuci, karena perlu bimbingan. Dan yang ketiga, wa adamul mani'i min wusulil mani ilal maghsuli, sesuatu yang mencegah daripada sampainya air kepada tempat-tempat yang telah dibasuh, yang wajib dibasuh. Nggak boleh ada sesuatu yang mencegah datangnya air ke alat, ke tubuh yang wajib dibasuh. Contohnya kayak di muka, di tangan, di kaki, sampai mata kaki. Kalau sesuatu yang mencegah itu di atas mata kaki, maka masih diperbolehkan. Kalau yang mencegah itu di bawah mata kaki atau pas dengan mata kaki, maka itu wajib untuk dibersihkan. Contohnya yang sering kita lakukan adalah ketika kita ngecat, terus kita main pelamir, itu kabur, terus habis itu tanah liat yang menggumpal ke badan, kering ke badan, itu maka harus dibersihkan. Bagaimana caranya? Harus dibersihkan, harus bersih, sehingga air itu sampai ke anggota yang wajib untuk bersuci. Itu kalau wudu. Kalau misalkan mandi wajib, itu semuanya. Misalkan catnya ada di punggung, tapi dia diwajibkan untuk mandi wajib, maka cat itu harus dibersihkan. Jangan ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke tempat yang dibasuh. Wasailan, dan harus mengalir, nggak boleh dipercikan. Jadi wudunya seperti biasa kita wudu, itu namanya sailan, mengalirkan air kepada tempat-tempat yang wajib dibasuh. Yang keempat adalah wa ayyakunal ma'u mutahhiran
digunakan untuk bersuci itu adalah air mutlak. Nah, di sini penjelasan daripada mutlak adalah penjabarannya. Habib Abdullah bin Husain bin Thalib menjelaskan bahwasanya qauluhu mutlaqan wajadtu ala nabisil makhtuti wal mana'i min ghairi kaidil lazim kama ilbah. Yang dinamakan mutlak itu adalah air yang tidak terikat dengan sesuatu. Udah itu air, namanya air. Kayak air yang ada di kamar mandi, itu air mutlak, udah air putih. Beda dengan halnya teh, beda dengan halnya kuah, air kuah. Beda dengannya al-asir. Al-asir ini adalah semacam jus buah-buahan, Fanta, kayak gitu. Terus beda dengan halnya kopi. Dia air tapi terikat dengan sesuatu benda. Awalnya dia air mutlak, berhubung kemasukan dengan bubuk teh, maka dinamakan air teh. Begitu juga kopi. Yang dimaksud dengan air mutlak adalah tidak terikat dengan sesuatu. Kalau misalkan air sungai jus butek, itu dinamakan air mutlak atau bukan? Air mutlak. Kemudian air laut, dia asin, apakah dinamakan air garam? Apakah dia terikat dengan sesuatu benda? Enggak, beda. Kecuali kalau air putih kita kasih air garam. Gitu. Kalau air laut itu dinamakan air mutlak. Wal ma, dan air di sini adalah wasailul latifu sababu yadruna bilaunil ina'i yakhluqullahu riya inda tanawul. Air adalah sesuatu yang mengalir, yang mana telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam. Gitu. Contoh, air kali. Air kali itu kadang warnanya putih, kadang warnanya coklat. Gitu. Itu tidak dinamakan dengan air, tidak dinamakan air yang berkaitan dengan sesuatu, enggak. Tetap dikatakan air mutlak. Karena apa? Emang begitu ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena hujan kadang keruh, kalau nggak kena hujan itu bersih. Itu Allah sendiri yang mentakdirkan itu semua. Kemudian air laut, gitu. Air garam kita sebut. Terus kadang ada air laut yang warnanya merah, biru. Itu dinamakan air mutlak. Dan itu setiap yang dinamakan air mutlak maka kita diperbolehkan untuk bersuci dengan air tersebut. Kalau air ada kemasukan sesuatu benda, air teh, air kopi, itu dia suci tapi tidak masuk mensucikan. Dia halal kita minum, air tersebut halal kita minum, tapi tidak halal untuk kita bersuci. Kemudian air yang mutlak ini air apa aja? Salah satu minas sama'i wa hiya ma'ul matari wa sali wal barat. 3 air mutlak yang dinamakan air mutlak itu ada 3 yang turun dari langit. Air hujan, air salju, dan air yang berupa batu es. Mungkin kita nggak pernah merasakan salju dan batu es. Kalau batu es mungkin pernah di beberapa kota di Indonesia.
seperti di daerah pegunungan. Itu terkadang ada hujan batu es. Itu kalau cair terus dikumpulkan terus buat kita wudhu, itu wudhunya sah. Karena air tersebut tauhid untuk tauhid. Terus salju kalau kita ke Eropa, kalau kita ke Turki, gitu. Itu air salju itu dikumpulkan, kemudian dia mencair, maka sah untuk wudhu dengan air tersebut. Wa arba'atu minal ardi, dan 4 daripada bumi, yang 3 dari langit, yang 4 dari bumi. Wa hiya ma'ul bahr, air laut. Itu airmu mutlak. Walaupun itu ada rasanya, walaupun itu air lautnya berupa warna biru, warna hijau, kalau berada di laut, gitu, maka dinamakan airmu mutlak. Wal bir, air sumur. Gitu. Air sumur itu kadang butek di dalamnya, sama kayak di pondok Citra. Pondoknya Habib Abdul Ahmad bin Yahya, itu ada beberapa sumur tapi airnya butek. Ada beberapa orang kampung di sana, dia mengklaim itu bahwasanya air ini nggak bisa dibuat wudhu karena kotor. Kata siapa? Air sumur itu air mutlak, walaupun air itu kotor, keruh, terus warnanya hitam. Beda halnya kalau ditaburi dengan benda-benda yang menyebabkan itu air hitam. Kalau airnya ketika dikeruk terus keluar warna hitam, maka itu alami dari Allah. Maka kita boleh bersuci dengan air tersebut, walaupun itu mengeluarkan bau. Itu namanya air sumur. Wan nahar, air kali, gitu. Derasan kali kayak di sungai-sungai. Kalau datangnya dari atas, dari air terjun itu warnanya kuning, warnanya coklat, warnanya merah, maka kita tetap bisa berwudu dengan air tersebut karena itu udah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ain, dan mata air. Kalau di sini jarang kita menemukan mata air, kalau enggak kita buat dulu tuh tanah. Tapi kalau ke pegunungan itu terkadang muncul di tebing-tebing bukit. Nah, itu kita bisa berwudu dan bersuci dengan air tersebut. Kesimpulannya, air ayyakunal ma'u mutahhiran mutlaqan, yaitu air yang suci, mensucikan secara mutlak, itu adalah yang tidak berkaitan dengan benda sesuatu. Semisal teh, kopi, terus air kuat, nah itu. Kalau itu semua tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Bi alla yusliba ismu bi mukhalaqatin tahirin yastamil ma'u anhu wa illa yataghayyaru bi najasin walau taghayyuran yasira. Sekiranya tidak mencabut nama air. Kalau air putih terus dikasih teh kan awalnya air putih, kemudian memasukkan teh, maka itu dinamakan air teh karena sudah mencabut nama air putihnya. Nah, kalau sudah mencabut air putihnya, maka air tersebut tidak boleh untuk bersuci. Kemudian yastaniyal ma' bi mukhalatin tahirin, yastaniyal ma'wan wa la yataghayyar bi najasin wa la taghayyura yasira. Yumkinu saulul ma'anhu kamilin jabalin bi ghairi mamalin makariya. Sekiranya terjaga air tersebut daripada sesuatu yang bisa mengubah airmu mutlak. Wa ta'mu awlanuhu awiru idza kana ma'al kathir, rasanya, warnanya, terus baunya berbeda dengan
mujawir. Contoh, maul mujawir ini apabila air terus dimasuki dengan gahru, dengan sesuatu yang suci. Tidak karena korikan tuna pelajari yatanajjasul ma'u mutlaqan li mujarradin wuqu'i najasah fi wa illam yataghayyar. Tidak karena kathiran kullatani fa'aktar fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyara yasiran. Apabila air sebelum kita masuk dari macam-macam air itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau yang sedikit itu kurang daripada kulatan. Kulatan ini sekitar, kalau diukur itu kurang daripada 1,5 liter. Kalau di dalam bab ukurannya ihtiyaton secara berhati-hati itu luasnya 3 meter, panjangnya itu 2 meter. Kalau kurang dari itu, misalkan 1 meter, luasnya 1 meter, terus bawahnya 1,5 meter, maka itu kurang dari 2 bulan. Kalau kurang dari 2 bulan, kemasukan najis, contoh kayak bangkai, kayak bangkai apapun yang najis, bangkai cicak misalkan, terus ada lagi bangkai tikus, gitu. Di tempat kita ini banyak, gitu. Habis itu kemasukan tuh air kurang daripada 2 bulan, itu langsung yatanajjasul ma'u mutlaqan, maka air itu najis secara mutlak. Bimujarradi wuqu'in najasa fihi wa illam yataghayyar, karena semata-mata jatuhnya najis dalam air tersebut meskipun tidak berubah daripada apa? Warnanya, air, baunya, kemudian keadaan airnya, launuhu, baunya, launuhu, auriku, atau rasanya. Tapi kalau air lebih daripada 2 bulan itu kemasukan najis, gitu. Tidak najis kecuali apabila berubah air tersebut rasanya, terus kemudian warnanya, kemudian baunya. Kalau berubah maka najis, kalau nggak berubah nggak najis. Itu kalau lebih daripada 2 bulan. Tapi rata-rata kalau di sekitar kita, di rumah kita, itu kurang daripada 2 bulan. Itu yang sangat-sangat diperhatikan. Tapi paling enak pakai keran. Yang sangat diperhatikan ketika istinja, kan? Istinja itu dia tidak tahu kalau airnya udah mustamal, dibuat istinja. Terus nggak tahu kalau airnya najis, dibuat istinja. Bukan malah membersihkan najis tersebut, malah melebarkan najis. Solusinya gimana? Siram dulu dengan air mustamal, bekas-bekasnya, terus istinja dengan air suci daripada keran. Tapi ketika mensucikan lebih baik menyediakan tempat lagi untuk menampung air yang suci, baru kalau perlu, insya Allah sudah paham daripada bagaimana caranya membedakan air mustamal dengan air suci yang mensucikan. Cukup dengan keran solusinya. Nah itu alhamdulillah kita udah apa namanya? Udah mudah sekarang. Kalau zaman dahulu itu repot. Keran nggak ada, air langsung muncrat daripada mata air, itu bingung mengumpulkan, gitu. Alhamdulillah perkembangan zaman udah kita dipermudah untuk semua itu. Tinggal kitanya aja. Kalau udah tahu daripada bagaimana
suci tapi tidak mensucikan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah cukup buka keran dulu. Cuman yang diperhatikan saat ketika istinja. Walau tagayyur yasiran wa in kana ma'uduna kullaitain ziyad. Apabila sesuatu yang najis itu jatuh ke air kurang daripada 2 bulan, maka tambahin sampai lebih daripada 2 bulan. Itu pun kalau punya kolam, ya kan? Itu pun kalau punya kolam. Kalau nggak punya kolam, gitu. Pisahkan daripada kebuang, kan? Gitu. Kita pisahkan. Kita ambil air yang suci dan mensucikan. Kalau punya kolam enak, gitu. Punya kolam misalkan airnya sedikit, terus kemasukan najis, gitu. Kemasukan najis, kita tambahin aja air tersebut hingga melebihi daripada 2 bulan. Kalau nggak berubah itu rasa, itu warna, itu bau, itu masuk enggak najis. Tapi kalau masih ada bekas daripada baunya, terus habis itu ada bekas warnanya, terus ada bekas daripada rasanya, maka itu masih najis, perlu dibuang. Bisa sampai di sini, bisa dipahami? Beribet Pak, agak susah. Itu fikih ini panas. Fikih ini panas. Terus bagaimana cara mendinginkan fikih ini dengan tasawuf? Berapa banyak kalau udah belajar fikih itu baina isnan yang benar. Di antaranya 2. Imah dia nggak fokus, terus kedua gitu. Itu wajar. Karena apa? Membahas tentang hukum-hukum syariat ini pusing. Padahal kalau diperhatikan, sama-sama diperhatikan, terus diambil intinya, maka itu sangat mudah. Gitu. Dan ini semua dasar. Kita ambil porosnya aja, ambil pusatnya aja. Contoh, surutut kepala pertama Islam. Kalau nggak Islam, nggak boleh. Kalau murtad, nah, dia Islam awalnya, terus pindah agama, boleh? Nggak boleh. Tapi dia wajib kodok. Selama dia murtad, misalkan murtadnya 3 tahun, 4 tahun, itu selama 4 tahun sholatnya, puasanya, zakatnya, itu harus dikodoi. Ketika dia kembali ke Islam. Kalau nggak kembali ke Islam terus dia meninggal, ya udah suul khotimah. Nasallallahu. Terus kemudian buat tamyiz. Tamyiz definisinya tadi apa? Bisa makan, minum, terus istijazah sendiri. Terus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu kesimpulannya. Kalau selain dari itu maka dia nggak dapat surut syarat-syaratnya bersuci, maka harus dibimbing kan, kayak gitu. Maka dia tidak termasuk orang yang wajib untuk berwudu. Karena apa? Yang jelek, yang buruk, yang baik, yang buruk aja dia nggak bisa membedakan. Yang bersih, yang kotor dia nggak bisa membedakan. Terus makan masih disuapin, ini suapin semua dia. Terus mau wudu gimana sendiri? Kan nggak bisa. Terus yang ketiga, wa adamul mani min wusulil ma'i ilal maghsuli. Tidak ada sesuatu yang mencegah daripada datangnya air ke tempat yang wajib dibasuh. Rambut, gitu. Muka, kuping sunnah. Terus habis itu tangan. Terus habis itu kaki. Gitu.
di sini semua yang wajib dibasuh dan sunnah dibasuh kayak di dalam mulut, misalkan berdarah gigi kita, itu wajib dihilangkan dulu daripada najis itu dulu. Terus di hidung kita berdarah, nah darah itu harus dibersihkan dulu sebelum wudu. Simple. Wa ada bermani min usulil mai ila maksuli. Enggak boleh sesuatu yang mencegah daripada mencegah air ke tempat yang wajib dibasuh. Wasailan harus mengalir, nggak boleh dikencingin. Karena kalau musim dingin, mungkin di sini nggak ada, di Jakarta nggak ada. Soalnya musimnya itu mu'tadil, standar. Tapi kalau di di Eropa, kalau dingin banget, terus kalau di Hadramaut kalau panas banget, gitu. Kalau dingin banget, gitu. Itu orang-orang pakai di rumahnya pengatur air. Tapi kalau orang yang nggak punya, gitu, dia habis ngambil air di di suatu tempat, terus dia dinginkan dulu. Dan itu saya menyaksikan, gitu. Orang nggak punya pengatur air di kamar mandinya, mereka ini kalau wudu dengan air panas yang sangat panas, apalagi pakai kompor, itu makruh. Air musamas namanya. Air yang terkena sinar matahari terus panas, dia makruh. Dan itu nanti buat menyebabkan penyakit kulit. Dan mereka yang nggak punya pengatur air di sana, itu habis ngambil air di mata air itu disendirikan sampai nunggunya dingin baru mereka ini bersuci berwudu kayak gitu. Kemudian kalau dingin tuh subhanallah, kalau di Hadramaut itu orang lebih suka musim dingin. Tapi kalau udah nyampe puncaknya itu sedikit daripada penduduk Hadramaut, itu sedikit orang yang megang air karena sangat dingin. Apalagi orang yang berada di bawah tebing. Di bawah tebing itu subhanallah dinginnya. Kemudian wasailan wa ayakunal ma'u mutahhiran mutlaqan. Hendaklah bersuci pakai air yang mutlak. Tidak boleh air yang punya kaitan dengan sesuatu benda kayak air teh, air kopi, air buah. Kan dia awalnya air, cuma diolah menjadi kopi teh. Hasil seperti itu. Bi Allah yusbika ismuhu bi mukhalatin tarim. Sekiranya tidak mencabut daripada nama air tersebut. Air mutlak itu apa aja dari salasa minas sama, 3 daripada langit, air hujan, air salju dan air es. Kemudian 4 dari bumi, air laut, air sumur, air sungai dan mata itu semua. Dan di Masjid Jami Al-Afdal ini pakai air sumur, air sumur. Kita boleh bersuci dengan air tersebut, walaupun nanti keluar airnya itu warna hijau, walaupun itu keluarnya warna hitam merah, tetap kita, walaupun itu bau, dia najis. Karena apa? Minallah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, besok kita membahas tentang bimukhalafatil talil yastaghfirul ma'u anhu wa alla yataghayyaru bi najasin walau taghayyuran yasir. Kita membahas tentang berapa ukuran air sedikit, berapa ukuran air besar, bagaimana dia menimpa najis itu terus menjadi najis, bagaimana air itu tidak menimpa najis. Jadi maksudnya bisa dikatakan najis dengan najis seperti apa? Kan ada najis yang ghairu ma'fu, tidak dimaafkan. Terus ada najis yang dimaafkan. Kemudian bagaimana caranya ketika kita membedakan air yang sedikit dengan air yang banyak? Itu sangat-sangat penting. Terus bagaimana nanti insya Allah cara membedakan air musta'mal dengan air yang enggak musta'mal?
Bagaimana caranya air itu menjadi mustamal atau enggak? Nah, itu kita insya Allah minggu depan. Sedikit aja dulu. Yang pertama surut taharah Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga wa adamul mani min wusulil ma'i ilal mansuri, tidak ada sesuatu yang mencegah daripada air datangnya air ke sesuatu yang wajib dibasuh. Terus yang ketiga, yang keempat harus dialirkan air tersebut ke tempat yang wajib dibasuh. Kecuali rambut musal. Nah, gitu. Terus bahaya benar ma'mutah diwanmut, maka dalam pakai air yang mensucikan, terus airmu mutlak. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah sekarang udah lewat 20 Jumadil akhir. 20 Jumadil akhir. Jum 20. Sekarang adalah hari yang mana meninggalnya Sayyidah Fatimah Zahra binti Muhammad bin Abdul Fatimah Zahra, perempuan yang mana nanti yang mendampingi Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Keluarga daripada Rasulullah SAW tidak ada yang namanya kecuali Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Sayyidah Fatimah Zahra itu adalah seorang raja. Raja ini selalu kelaparan, selalu berpuasa. Al-lail dikatakan malam karena sering menghidupkan malam. Az-zahid dikatakan zahid karena beliau ini adalah zuhud. Zuhud ini apa? Tidak, pikirannya tidak condong kepada dunia. Dan beliau Sayyidah Fatimah Zahra adalah seorang wanita yang memimpin wanita-wanita dari zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamat itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ummul mukminin itu Sayyidah Khadijah dan istri-istrinya Rasulullah SAW. Tapi yang memimpin masuk ke surga para wanita adalah Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Beliau adalah seseorang wanita yang mana sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Sampai para sahabat mengatakan cukup dengan Fatimah itu yang mewarisi daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Dari bangun tidurnya sampai tidurnya itu yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah itu semua menyerupai Rasulullah SAW. Rugi, sangat-sangat rugi apabila para wanita itu tidak melihat wajahnya Sayyidah Fatimah Zahra. Sangat-sangat rugi. Kita bayangkan bagaimana mereka para wanita yang memusuhi Rasulullah SAW dan meninggal tanpa beriman kepada Rasulullah SAW. Yang dikhawatirkan adalah umatnya Rasulullah SAW. Dia Islam, dia mukmin, akan tapi para wanitanya tidak menyerupai akhlaknya Sayyidah Fatimah Zahra binti Muhammad. Rugi bagi mereka yang tidak bisa berada di belakang benderanya Sayyidah Fatimah Zahra ketika melewati Shiratal Mustaqim. Nanti di Shiratal Mustaqim itu semua laki-laki menunduk. Dari zaman awal sampai yaumil kiamat itu nunduk ketika Sayyidah Fatimah Zahra melewati Shiratal
binti Khayyat. Tahu? Sumayyah binti Khayyat tahu? Wanita pertama kali yang syahid di Islam. Wanita yang pertama kali mati syahid di Islam, Sumayyah. Ini budak, seorang budak dari Bani Mughirah. Kemudian suami Sumayyah binti Khayyat ini adalah Yasir. Ditindas, disakiti, terus disambitin, sampai Sumayyah binti Khayyat ini meninggal. Tapi apa? Ketika disiksa oleh kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Sumayyah bilang ahad. Semakin mendengar kafir Quraisy dengan kalimatnya Sumayyah binti Khayyat, itu semakin pedih siksaannya. Tapi apa? Tetap Sumayyah menantangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini cerita yang pantas diceritakan di akhir zaman seperti ini. Para wanita zaman sekarang, mereka tidak mengetahui. Ketika tidak mengetahuinya, maka dia seenaknya sendiri. Bingung, dia ingin mencari qudwah, mencari contoh itu bingung. Kenapa? Nggak tahu. Innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka ini nggak mengetahuinya. Coba kalau tahu, pasti mereka akan berpikir. Sumayyah binti Khayyat itu rela mati. Ditanya oleh Rasulullah ketika apa? Disiksa. Kemudian jawablah Sumayyah, ya Sumayyah, limada fa'alti? Kenapa kau ingin melakukan ini semua? Lawil waqti halawati ittiba'i Muhammad fabadaltu ruhi. Ketika aku menikmati, ketika aku merasakan nikmatnya ikut Rasulullah SAW, fabadaltu ruhi, maka aku pertaruhkan nyawa. Itu Sumayyah. Aku pertaruhkan ini. Lantas dilanjut kalimatnya, rugi bagi orang-orang yang tidak mengikuti sabila, tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Apa yang dikejar oleh Sumayyah? Apakah dunia, uang, jabatan, materi? Enggak. Pandangan masyarakat yang ada di situ enggak. Tapi yang dituju oleh Sumayyah itu Allah, walidah Rasulullah SAW. Terucap dari kalimatnya Rasulullah, dari lisannya Rasulullah, isbir ya isbir ali Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir. Keluarganya Yasir siapa aja? Aman. Kemudian Sumayyah binti Khayyat, kemudian Yasirnya sendiri. Mau'idakum al-jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kalian ini al-jannah. Itu Sumayyah binti Khayyat. Akan tetapi ketika kita sampaikan di akhir zaman seperti ini, orang-orang banyak yang tidak mempunyai hati. Orang yang bisa mengidolkan, mengambil hikmah daripada cerita-cerita zaman terdahulu, zaman-zamannya perjuangannya Rasulullah ketika memperjuangkan agama Islam ini, terus dia mendapatkan hikmah, mendapatkan hidayah, mengambil pelajaran daripada cerita-cerita tersebut, maka orang tersebut dikatakan orang yang mempunyai hati. Inna fidzalika la dzikra liman kana lahu fihi qalb aw alqa sama wa huwa syahid.
Sesungguhnya inna bidzalika, berarti apabila peringatan itu sejarah-sejarah yang ada yang lalu itu akan sampai bagi orang-orang yang punya hati. Pertanyaannya apakah kita punya hati? Kalau kita tidak mengambil pelajaran ibrah, terus kita tidak mempraktikkan daripada akhlak-akhlaknya Rasulullah, akhlaknya para sahabat, akhlaknya para dzurriyyah-dzurriyyahnya Rasulullah, para tabi'in, lantas kita dikatakan punya hati. Hasil kita introspeksi diri dan tetap mengambil hikmah daripada cerita-cerita perjuangannya Rasulullah SAW khususnya, dan perjuangan daripada sahabatnya Rasulullah SAW. Dan hari ini adalah haulnya Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga dengan hari yang mulia ini, dengan hari Jumat bertepatan haulnya Sayyidah Fatimah Zahra, terus bertepatan lagi pagi hari, kita double nih pahalanya. Terus duduk kita setelah habis sholat subuh ke isya, itu pahalanya seperti haji dan umrah. Tam kata Rasulullah. Sempurna. Maka kita ke Mekah, ke Mekah dan ke Madinah. Cukup kita kalau nggak mampu buat biaya ke umrah atau haji, duduk habis subuh sampai isya. Kalau nggak bisa duduk, itijah sambil tiduran. Cuman yang merem. Lagi kalau merem tidur. Kalau itijah sambil tiduran terus pikir, itu pahalanya seperti orang haji dan umrah, sempurna. Ini Rasulullah yang bilang, la yatiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha. Lisannya Rasulullah itu nggak bakal berucap pakai hawa nafsunya Rasulullah sendiri. La yatiqu an hawa in huwa illa wahyu, kecuali Rasulullah ini mengucapkan sesuatu itu daripada wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pengajian pagi hari ini, perkumpulan di hari ini, kita diberikan manfaat di dalam ilmu kita, manfaat di dalam waktu kita, keberkahan di waktu kita, ilmu kita, sehingga bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulullah SAW. Semoga tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia wa hajat al-akhirah bijaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak perlu di masjid yang mulia ini, di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita fi taatillah wa fi taati Rasulillah, dan memberikan kesehatan kepada kita dengan sempurna-sempurnanya kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanamkan cahayanya Rasulullah di dalam hati kita, di keluarga kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, adik kita, sehingga kita digampangkan untuk mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya cinta kepada Rasulullah SAW. Dan semoga kita tidak perlu di majelis yang mulia ini kecuali kita mendapatkan keberkahan daripada Sayyidah Fatimah Zahra binti Muhammad bin Abdullah. Dan semoga kita tidak perlu di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat nama kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia maupun di akhirat. Semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di wilayah kampung kita, mencucurkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di wilayah kita, memberikan nafahat anugerah kepada ke wilayah kampung kita.
pendahulu dari Masjid Jami'ul Abdul diberikan raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman-tamannya surga. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memuliakan lisan kita, memuliakan lisan ayah ibu kita, memuliakan lisan istri kita, memuliakan lisan anak-anak kita, adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita, semua yang kita sayangi ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ajilan